Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya, Pak Iman G. Mr. IM. Pada kesempatan ini kita membahas materi kelas 10, bab 7, yang mana sebelum kita membahas materi ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini atau pembelajaran pada video ini dapat kalian cermati atau kalian resapi dengan mudah. Namun sebelum itu Pak Iman mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mempersiapkan peralatannya. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman, persilahkan. Berdoa selesai. Pada materi hari ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 7. Masih ada kaitannya dengan materi wawasan Nusantara. Namun pada video hari ini yang menjadi fokus kita adalah mengenai peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Langsung saja, seperti yang Pak Iman bilang, ini masih ada kaitannya dengan wawasan Nusantara. Pada video kemarin, kita sudah membahas tentang wawasan Nusantara secara pengertian sampai tujuan. Begitu juga dengan perwujudannya atau gatra. Nah, perwujudan atau aspek kemarin ada 3, yaitu dirgatra, panjagatra, dan antargatra. Selanjutnya adalah implementasinya. Kita tahu ya, setiap negara di dunia ini pasti berhubungan atau erat kaitannya dengan warga negara. Dua hal ini antara negara dan warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Artinya jika negara ada, pasti selalu ada warga negara. Begitu juga kalau ada warga negara, pasti juga ada negara. Ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, ini tentunya kita harus dapat menjaga negara kita agar tetap eksis, agar keberadaannya tetap diakui oleh negara lain di dunia ini. Maka dari itu, kita harus menghindari sikap-sikap yang menurut kita tidak pantas. Dan kita harus merefleksikannya. Apakah kita masih apatis atau cuek, atau kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri? Apakah kita individualis, jadi kita bertindak sesuai dengan kehidupan kita sendiri? Ini yang perlu kita refleksikan sejak dini. Ini Pak Iman tidak menyalahkan siapapun, kita mengajak diri kita sendiri, mengajak kita semua untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah ini, saya ulang lagi, apakah kita masih apatis atau individualis? Jika kita bisa merefleksikannya dan membenahi dua hal ini, maka kita dapat membangun suatu kerjasama. Kerjasama ini di negara kita ini disebut dengan yang namanya gotong royong. Gotong royong ini merupakan syarat utama untuk membentuk negara itu tetap eksis. Mengapa? Ini adalah gotong royong ini merupakan suatu cara untuk mewujudkan suatu tujuan nasional yang pertama. Yang kedua adalah cita-cita nasional. Jadi gotong royong itu merupakan satu bentuk dan syarat utama untuk mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita nasional.
Lalu bagaimana dengan negara kita? Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan ini tujuan nasional dan cita-cita nasional negara kita tercinta yaitu NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini tetap berpedoman pada wawasan Nusantara. Jadi kiblatnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sudah memuat tujuan nasional dan cita-cita nasional. Sudah saya jelaskan pada materi saya di minggu kemarin. Silahkan dibuka sendiri tentang wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini diharapkan dapat mewujudkan suatu kepentingan rakyat. Jadi haruslah berlandaskan pada kepentingan rakyat. Rakyat siapa? Rakyat semuanya. Jadi dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat latar belakangnya, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Lalu selanjutnya dari wawasan Nusantara yang Pak Iman jelaskan, maka haruslah diimplementasi atau perwujudan atau dengan istilah gatra yang seperti Pak Iman jelaskan kemarin. Nah, implementasi wawasan Nusantara ini harus diwujudkan di dalam satu kehidupan, terutama di dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat kita kompleks, anak-anak maksudnya kita mempunyai banyak sekali suku, agama, ras, dan antar etnis dan lain sebagainya, maka kehidupan ini dibagi ada beberapa aspek. Pertama adalah aspek politik. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Yang ketiga ada aspek sosial budaya. Yang keempat ada aspek pertahanan keamanan. Aspek-aspek kehidupan ini merupakan suatu kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, wawasan Nusantara ini harus diimplementasikan di dalam 4 kehidupan yang Pak Iman sebutkan ini tadi. Lalu selanjutnya adalah silahkan kalian merangkum implementasi wawasan Nusantara di 4 aspek kehidupan ini. Ada aspek politik sampai aspek pertahanan keamanan dan keamanan. Silakan diketik di kolom komentar pribadi di KCR. Jangan difoto atau kirim file karena biasanya akan susah. Jadi di data Pak Iman, jika kalian mengirimkan selain dalam bentuk kolom komentar pribadi, maka tidak akan terbaca. Jadi silakan diketik di kolom komentar pribadi saja. Baik, video hari ini singkat saja. Jika ada ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube saya. Pak Iman akhiri, terima kasih. Pesan saya tetap semangat belajar, raih cita-cita kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.